Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egede Krisna Putra. Dengan NIM 043 akan mempresentasikan elemen dasar dan bentuk. Elemen dasar. Lingkungan terdiri atas objek dan aksi yang dikombinasikan dalam dimensi dan visual. Dalam upaya untuk membuat modifikasi dan desain lingkungan, penting untuk dipahami unsur-unsur desain atau disebut juga dengan elemen-elemen dasar dalam desain. Tiap elemen desain memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda bagi layout maupun desain itu sendiri. Elemen desain dapat menghasilkan berbagai layout tergantung bagaimana digunakan. Elemen dasar terdiri atas, yang pertama ada titik. Titik adalah elemen dasar desain. Kumpulan titik dapat membentuk garis. Yang kedua adalah garis. Garis adalah sebuah titik yang diperpanjang tapi tidak memiliki lebar yang tinggi. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah sebuah garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dari arah asalnya. Yang keempat ada ruang. Ruang adalah jarak antara daerah. Ruang dapat memberi kesan memisahkan atau menyatukan. Yang kelima ada bentuk. Bentuk adalah ciri utama yang menunjukkan suatu volume. Hal ini ditentukan oleh volume, wujud, dan hubungan antara bidang-bidang yang menggambarkan batas-batas. Yang keenam ada tekstur. Tekstur adalah gambaran mengenai sifat permukaan benda, serta dapat menimbulkan kesan tertentu seperti kasar, halus licin, mengkilat, dan buram. Yang ketujuh adalah warna. Warna adalah intensitas dan nilai pada permukaan bentuk. Warna dapat membawa suasana tertentu, menarik perhatian, menegaskan sesuatu, atau mengatur elemen-elemen layout. Yang berikutnya bentuk. Bentuk adalah sebuah istilah inklusif yang memiliki beberapa makna. Ia bias merujuk pada sebuah penampilan eksternal yang dapat dikenali. Menurut Vitruvius, tidak ada istilah bentuk. Bentuk bagi Vitruvius bila mau dikaitkan dengan fungsi atau utilitas, tentunya merupakan gabungan antara firmitas dengan venutas. Objek-objek dalam persepsi kita memiliki wujud atau wujud. Wujud atau wujud merupakan hasil konfigurasi tertentu dari permukaan-permukaan dan sisi-sisi bentuk. Ciri-ciri visual bentuk. Ciri-ciri pokok yang menunjukkan bentuk, di mana ciri-ciri tersebut pada kenyataannya dipengaruhi oleh keadaan bagaimana cara kita memandangnya. Juga merupakan sarana pokok yang memungkinkan kita mengenal dan melihat serta meninjau latar belakang. Persepsi kita terhadap suatu dengan yang lain sangat tergantung dari derajat ketajaman visual dalam arsitektur. Bentuk-bentuk dapat dikenali karena ia memiliki ciri-ciri visual, yaitu yang pertama ada bentuk dasar, adalah garis luar atau konfigurasi permukaan sebuah bentuk yang khusus. Bentuk dasar merupakan aspek prinsip yang membentuk, mengidentifikasi, serta mengkategorikan bentuk. Yang kedua ada ukuran. Ukuran suatu bentuk adalah panjang, lebar, dan tinggi. Ukuran-ukuran ini menentukan proporsinya. Adapun skalanya ditentukan oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk-bentuk lain di sekelilingnya. Yang ketiga ada warna. Adalah suatu fenomena persepsi, cahaya, dan visual yang bias digambarkan dalam hal persepsi individu terhadap nilai rona, saturasi, dan nuansa. Warna merupakan atribut terjelas dalam membedakan sebuah bentuk dari lingkungan. Ia juga mempengaruhi beban visual sebuah bentuk. Yang keempat ada tekstur, adalah karakter permukaan suatu bentuk. Tekstur mempengaruhi perasaan kita pada waktu menyentuh, juga pada saat kualitas pemantulan cahaya menimpa permukaan bentuk tersebut. Yang kelima ada posisi, adalah lokasi relatif suatu bentuk terhadap lingkungan atau area visual di dalamnya, tempat di mana ia dilihat. Yang keenam ada orientasi, adalah posisi arah relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, titik batas area, bentuk-bentuk lain, atau terhadap pandangan seseorang yang melihat objek tersebut. Yang ketujuh ada inersia visual, adalah derajat konsentrasi dan stabilitas suatu bentuk. Inersia suatu bentuk tergantung pada geometri dan orientasi relatifnya terhadap bidang dasar dan garis pandang kita. Bentuk dapat diperkuat atau dilemahkan oleh bentuk lain. Untuk program-program fungsional pada bangunan biasanya membutuhkan gabungan beberapa elemen. Hal ini dapat berarti menjadi keterbatasan estetika. Arsitek dapat menghasilkan efek yang impresif dengan menggabungkan bentuk-bentuk. Misalnya dengan menggunakan pengulangan bentuk-bentuk yang sama, atau mengejutkan dengan mensejajarkan dua bentuk yang sama sekali berbeda.
yang kemudian dapat menimbulkan penghargaan bahwa perbedaan-perbedaan dapat digabungkan menjadi satu komposisi tunggal. Bentuk dapat bergabung untuk menghasilkan komposisi yang koheren dengan cara persamaan, pengulangan ataupun proporsi. Bentuk-bentuk yang sama tidak perlu benar-benar sama dan sebangun. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.